Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan hadirat para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Sabtu malam Ahad pekan pertama hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya absen 2 kali pertemuan ya, bulan Januari dan Februari kemarin berhalangan. Terakhir kita ketemu di Desember ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi. Kita sudah masuk bulan Rajab ya. Kalau tidak salah sudah masuk tanggal 12 atau 13? 13 ya. 13 bulan Rajab. Artinya tidak sampai 2 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan ya. Kita berharap semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab ini ya, dan kemudian di bulan Syaban, dan menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan insyaallah. Janakumullah, sebagaimana diumumkan tadi bahwa sampai nanti waktu Isya ya, deadline kita sampai Isya ya. Ini kayak kajian di TV aja gitu ya. Jadi waktunya, durasinya sangat terbatas ya, waktu Isya. Kita akan meneruskan kajian sirah nabawiyah kita. Laptop saya lagi di outname ya, jadi sementara pakai laptop pengurus masjid ya. Semoga bisa ya, insyaallah ya. Kalaupun enggak, so must go on ya. Pertunjukan tetap harus jalan. Toh Imam Syafi'i dulu pinter-pinter muridnya ya. Enggak pakai laptop tapi pinter muridnya ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13 ya, kalau sesuai dengan catatan kajian sirah nabawiyah semester pertama, pertemuan yang ke-13 ya. Ini adalah pertemuan yang ke-13 dari 14 pertemuan semester awal. Jadi kita sudah buat kurikulumnya jemaah, dibuat satu semester ya, atau sesi awal ya, itu 14 kali pertemuan ya, 14 kali pertemuan ya, ini pertemuan 13 ya. Setelah ini ada pertemuan yang ke-14. Setelah itu kita UTS, ujian tengah semester. Setelah itu masuk ke semester yang kedua ya, era Madinah ya. Era Madinah pun memerlukan sekitar 14 kali pertemuan juga. Setelah itu ujian lagi ya. Yang lulus lanjut, yang nggak lulus ngulang ya. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-13 ya. Al-isti'dad ya, persiapan hijrah. Ya, jadi pada pertemuan depan kita akan bicara tentang hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Nabi sudah pindah ke Madinah. Nah, setelah itu kita masuk ke periode Madinah Al-Munawwarah setelah Nabi hijrah. Jadi pembagian kurikulumnya demikian. Seperti para ulama dulu membagi Al-Quran ya, menjadi surah atau ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ya. Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang unzila qabla al-hijrah ya, diturunkan sebelum hijrah. Dan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang turunnya ba'da al-hijrah, setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, hari ini kita akan bicara persiapan hijrah Nabi ke Madinah. Ini menarik jemaah. Sebab keberhasilan hijrah Nabi ke Madinah itu tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan dengan persiapan matang yang beliau lakukan. Dan ini belajar dari peristiwa sebelumnya kita bahas Nabi hijrah ke Taif dan gagal. Ya. Jadi pembelajar yang baik itu adalah ketika dia belajar dari pengalaman dan masa lalu. Ya. Nah, Nabi Muhammad juga demikian, pulang dari Taif. Pulang dari Taif dan mendapat perlindungan dari salah seorang tokoh Quraisy pada waktu itu ya. Apa yang lakukan Nabi? Nabi nggak berhenti ya. Hijrah ke Taif itu tahun ke-10 ya.
masuk tahun ke-11 kenabian, yang dilakukan Nabi adalah beliau mengamati ya, dan kemudian mulai melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang datang ke Mekkah. Waktu itu sudah ada musim haji. Sudah ada musim haji, walaupun tata cara pelaksanaan haji beda dengan kita hari ini ya. Dan ketika musim haji datang pada tahun ke-11 dari kenabian ya, Nabi mulai melakukan pendekatan baik secara personal ya, melalui tokoh-tokoh tersebut, ataupun ya melalui pendekatan secara perkabilah. Nabi mendatangi tokoh-tokoh yang hadir yang datang ke Mekah waktu itu ya. Nah, efeknya hasilnya luar biasa ya. Nabi berhasil ya mendakwahi beberapa personal yang datang ke Mekah pada waktu itu. Sebut misalnya antara lain, ini salah satu contoh saja. Ada seorang tokoh namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ya. Gede banget nih ya. At-Tufail ya, bin Amr Ad-Dawsi ya. Ini tokoh kabilah Ad-Daws ya, yang datang ke Mekah, dan kisahnya unik ya. Saya ingat ketika mendalami sosok ini ketika di Ma'had dulu di Libya, ada lomba As-Sirat Sahabah gitu ya. Jadi kita dibagikan buku dan kemudian setelah itu dites dan dapat hadiah. Program kampus waktu itu ya. Nah, saya ingat kebagian membahas Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini. Jadi beliau ini adalah kepala suku Ad-Daws ya, seorang penyair terkemuka, terpelajar dan tokoh. Dia datang ke Mekah. Begitu masuk ke kota Mekah, dia langsung disamperin oleh Abu Jahal CS. Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah dan seterusnya. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencegah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini jangan sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebab mereka khawatir kalau ketemu dengan baginda Rasul, mereka akan menganggap At-Tufail ini kena sihir dan bisa masuk Islam ya. Saking terprovokasinya gitu kan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Jahal CS ini ya. Akhazal qatna, demikian diriwayatkan, dia mengambil al-qatan ya. Alif, lam, qaf, ta dan nun. Al-qatnu ya. Itu bahasa Arab Pak. Dalam bahasa Inggrisnya cotton ya. Apa artinya? Kapas ya. Maka korek kuping itu namanya cotton bed ya. Akhadzal qatna, dia mengambil semacam kapas gitu kan, qaf ta nun qatan ya, mengambil kapas dan sumpel ke telinganya ya. Dia khawatir mendengar ucapan baginda Rasul sallallahu. Dan ini biasa ya. Sama seperti umat-umat Nabi sebelumnya, umat-umat Nabi Nuh itu ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwanya, apa yang mereka lakukan? Ya, dalam surat Nuh itu disebutkan gimana bunyinya? Gimana? Pada halaman-halaman awalnya mereka menutup asabi'ahum fi adhanihim, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, begitu ya? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ya, jadi mereka itu ketika didakwah oleh Nabi Nuh alaihissalam ya, yaj'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan ya, ini balaghah ya. Allah menyebutkan asabi'ahum, jemari ya, asabi'. Tapi yang dimaksud adalah satu. Ini dalam kaidah usul fikih disebut dengan zikrul kul iradatul ba'd. Ada pelajaran tersendiri itu ya. Disebutkan keseluruhan tapi maksudnya satu. Enggak mungkin orang nutup telinga begini kan, enggak mungkin. Pasti begini, ya. Nah, ini ketika dialog dengan salah seorang tokoh Nasrani waktu itu ya, Zakir Naik pernah diserang lewat ini. Al-Qur'an itu salah. Bagaimana mungkin ya, orang menutup telinganya dengan jemarinya gitu kan? Maka dijelaskan dengan sangat unik ya, sangat lihai oleh Zakir Naik waktu itu ya, dengan mengatakan itu adalah balaghah dalam Al-Qur'an ya. Memasukkan jemari maksudnya masukkan telinga. Ya, memasukkan jemari ke telinga mereka ya, dan menutup tubuh mereka dengan sarung. Ya. Nah, itu dilakukan oleh umat Nabi Nuh ketika didakwai oleh Nabi mereka. Nah, Tufail juga demikian. Ya. Dia akhadzal qatan, dia mengambil kapas dan disumpel telinganya. Masuk ke Mekah. Lama-kelamaan dia mikir juga. Dalam hati mengatakan betapa bodoh saya. Saya ini orang pintar. Saya cerdas, berpendidikan, tokoh. Kalau apa yang disampaikan Muhammad itu SAW benar, mengapa saya tidak ikuti?
Kalau salah, saya tahu itu salah, maka dia buka kapas tersebut dan qadar Allah mentakdirkan dia dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW. Terjadi dialog, diskusi pendek, dan akhirnya dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam, pulang ke kampung halamannya kabilah Bani Daus, dan sak kampung Bani Daus itu masuk Islam semua. Hampir 70 atau 80 kakak waktu itu masuk Islam semua. Di antara yang masuk Islam itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi Abu Hurairah itu masuk Islam di tangan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya. Sosok lain yang terkenal juga misalnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ini juga unik. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini, kampung kabilah Al-Ghifari ini jamaah terletak dekat Madinah, masih arah perjalanan dari kota Makkah. Dari kafilah dagang yang melewati kabilah mereka, ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini mendapat kabar bahwa ada seorang laki-laki mengaku dirinya nabi dan menghebohkan Mekah. Diutuslah saudaranya Mekah, ya, untuk memastikan berita tersebut, dan betul ada orang yang namanya Muhammad mengaku dirinya menjadi nabi dan bikin heboh kota Mekah waktu itu. Maka dia sendiri datang, ya, ke Mekah Al-Mukarramah, gitu ya, untuk memastikan berita tersebut. Dia duduk di samping Ka'bah, tengok kiri, tengok kanan, ternyata di sampingnya Ali. Nah, ini ketemu orang yang tepat. Coba kalau di sampingnya Abu Jahal, itu ceritanya panjang, Pak. Ini di sampingnya Ali bin Abi Thalib gitu kan. Dia nanya, anak muda katanya, kira-kira ya, saya dengar di Makkah ini sedang heboh katanya. Ali diam. Ya, saya dengar ada orang yang namanya Muhammad mengaku nabi. Bagaimana? Oh benar. Maka Ali segera menceritakan tentang Rasulullah, tentang kebaikan beliau, tentang wahyu dan seterusnya. Diajaklah Abu Dzar Al-Ghifari ini ketemu dengan Nabi Muhammad, dan dia pun masuk Islam. Ya, sampai dia ketika masuk Islam itu diumumkan keislamannya, digebukin dia gitu kan. Ya, begitu orang tahu bahwa itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, orang yang sangat disegani dari tokoh kabilah Al-Ghifari, dan kemudian dia dilepaskan. Nanti belakangan dihijrah ke Madinah bersama dengan keluarga besarnya, menemui baginda Rasul SAW, dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang juga memeluk Islam, baik secara personal, ya, ataupun bersama dengan kabilah-kabilahnya. Ya. Pada tahun itu juga, jamaahkumullah, ya, bersamaan dengan datangnya para kabilah dari berbagai wilayah tadinya, datang juga, ya, beberapa anak muda, ya, dan para pedagang, ya, ke Makkah Al-Mukarramah. Ya. Nah, di antara mereka itu ada 6 orang. Nah, di sini kita mulai masuk ke Madinah, ya. Ada 6 pemuda, ya, yang datang dari Madinah. Di antara mereka yang terkenal adalah As'ad bin Zararah, ya, Abu Umamah As'ad bin Zararah. Dan sebelumnya dia sempat mendengar, ya, ada seorang manusia, seorang laki-laki yang mengaku dirinya nabi. Maka bersama dengan 5 orang temannya ini, As'ad bin Zararah ini jamaah, ya, mencari Rasulullah dan minta ketemu. Maka singkat cerita, ketemulah mereka dengan baginda Rasul di tempat yang tersembunyi, 50 meter kira-kira jaraknya dari tempat melempar jumroh hari ini, masuk kawasan Mina. Ya. Mereka datang ke tempat tersebut, ya, berbincang dengan baginda Rasul, dan ke-6 pemuda ini akhirnya memeluk Islam. Mereka adalah pemuda-pemuda dari Yathrib, Madinah. Nama Madinah waktu itu dikenal dengan nama Yathrib. Nah, 6 orang pemuda ini, ya, masuk Islam di hadapan baginda Rasul SAW, bersyahadat, ya, di tempat tersebut, dan kemudian pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, ya, 12 tahun dari Rasulullah diangkat menjadi nabinya, 6 pemuda ini datang lagi. Tapi mereka bukan berenam, ya, tapi nambah lagi anggotanya 7 orang. Ya, 7 orang. Nah, yang tadi ditambah dengan 7 ini. Totalnya ada berapa, Pak? 6 tambah 7, 13. Tapi 1 gagal ikut. Ya, yang terakhir tadi, ya, Jabir bin Abdullah ini nggak jadi ikut. Maka akhirnya 12 orang inilah yang datang. 5 tokoh sebelumnya, As'ad bin Zararah dan kawan-kawan, plus 7 orang ini, ya. Mu'adz bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais,
Ubadah bin Samit, ya, salah seorang sahabat terkemuka, ya, Yazid bin Tha'labah, Abbas bin Ubadah, Abu Haytham, ya, dan Uwaim bin Sa'idah, 2 orang dari kabilah Aus dan sisanya dari kabilah Al-Khazraj. Ke-12 orang ini, ya, pada tahun ke-12 kenabian menghadap baginda Rasul. Ketemulah mereka di tempat yang sama yang belakangan kita kenal tempat tersebut dengan Aqabah. Ya, ketemu baginda Rasulullah, ya, diskusi, dialog di tengah malam. Dikabarkan mereka dini hari ketemu baginda Rasul agar tidak ketahuan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu, ya, riwayat mengatakan beliau ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, yang belakangan masuk Islam, dan berbincang dengan baginda Rasul, dan puncaknya ke-7 orang tambah ini memeluk Islam. Nah, inilah as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam min Yathrib, dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ke-12 orang ini jamaah, mereka bukan hanya masuk Islam, tapi juga diambil kesetiaannya oleh baginda Rasul dengan cara baiat. Maka peristiwa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Al-Bai'atul Aqabah, baiat yang pertama. Ya, isinya apa baiat tersebut? Nah, isinya ini. Peserta Bai'atul Aqabah itu, ya, menuturkan Ubadah bin Samit, salah seorang peserta tersebut mengisahkan, ya, saya kutip dari Sirah Ibnu Hisham, Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabatil ula. Ya, kami membaiat baginda Rasul SAW lailatul aqabatil ula, pada malam al-aqabah al-ula, ya, ala an la nusyrika billahi syai'an. Pertama, bersumpah agar tidak mensekutukan Allah. Ini baiatnya. Yang kedua, wala nasriq, dan tidak mencuri. Ya, tidak mencuri. Belakangan, ya, ketika Fathu Makkah, ya, Hindun binti Utbah, ini kita loncat dikit, itu juga pernah dibaiat oleh Rasul SAW, ya, dan diantara baiatnya adalah ini, ya, agar tidak mencuri. Ya. Hindun sempat protes waktu itu, ya Rasulullah, kenapa kami harus baiat tidak mencuri gitu kan? Masa orang sekelas saya ini mencuri gitu kan? Ya, masa orang seperti saya ini mencuri gitu ya? Kemudian wala nazni, dan tidak juga berzina. Masa orang seperti saya ini berzina katanya. Maka dulu jamaah sekolah, mencuri, berzina di kalangan bangsa Arab jahiliyah bahkan itu dilakukan oleh orang-orang rendah. Bukan orang-orang terhormat. Maka Hindun binti Utbah itu terhormat. Ketika diambil sumpahnya oleh Rasulullah SAW, ya, agar tidak mencuri, agar tidak berzina dan seterusnya, ya, dia sempat protes. Nggak perlu disumpah lah, saya nggak mungkin mencuri gitu kan. Jadi dari kalangan terhormat tidak mungkin mencuri. Jadi mencuri, berzina itu orang rendah. Jadi kalau hari ini masih ada yang mencuri dan rendah gitu kan, maaf, berzina, itu pekerjaannya lakukan oleh orang-orang bangsa Arab jahiliyah dari kelas bawah gitu ya. Orang terhormat nggak akan mencuri dan orang terhormat tidak akan berzina. Ini kata Hindun binti Utbah. Wala nazni, agar tidak berzina, wala naqtul auladana, ya, dan tidak juga akan membunuh anak-anak kami. Kita kenal riwayat bagaimana sebagian bangsa Arab waktu itu, ya, saking tidak maunya punya anak perempuan, mereka sampai membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup bahkan. Tidak sebagian, ya, tidak sebagian. Maaf, tidak semua melakukan hal itu. Wala na'tiya bibuhtanin naftariyahu bihi, atau naftari min baina aydina wa arjulina. Dan kami juga tidak akan melakukan perbuatan buhtan, ya, melakukan perbuatan dusta gitu kira-kira, ya, baik yang kami lakukan, ya, di depan, di antara tangan dan kaki kami, maksudnya di hadapan mereka, ya, wala na'siyahu fi ma'ruf, dan juga tidak akan berbuat maksiat mendurhakai baginda Rasulullah. Nah, ini sumpah mereka. Maka para ulama mengatakan klausul dalam baiat ini, ya, disebutkan Nabi belum menyentuh sisi pembelaan gitu ya. Jadi Nabi baru mengambil sumpah kesetiaan mereka bahwa mereka bersyahadat dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maksiat, ya. Pulanglah 12 orang ini jemaah, kembali ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-12 kenabian. Tapi mereka, ya,
tidak hanya pulang 12 orang. Nabi menyertakan bersama mereka seorang duta, Safir, seorang anak muda. Pilihan Nabi sangatlah tepat. Anak muda itu bernama Mus'ab bin Umair. Saya ingin sedikit cerita tentang Mus'ab ini ya. Mus'ab bin Umair ini jamaah min qabilati Abdiddar, dari kabilah Bani Abdiddar. Kalau bangsa Arab Quraisy dulu perang, maka benderanya itu diserahkan kepada kabilah Bani Abdiddar. Saya ingin sampaikan ini orang terhormat. Anak muda dari kabilah terhormat, kabilah Bani Abdiddar. Yang kedua, mungkin ada di slide ya. Ini apa namanya? Masjid. Nah, ini namanya Masjid Al-Bai'ah atau Masjid Bai'atul Aqabah. Foto ini ya. Ada di Mina ya, dan didirikan oleh pemerintahan Bani Abbasiyah kalau tidak salah dulu ya. Dan sempat hilang ya, sempat tertutup. Baru di tahun 2000 berapa ya, tahun 1900 sekian lah ya, ketika pemerintahan Arab Saudi membangun ulang tempat melempar jumroh ya, untuk ditingkatkan ke beberapa tingkat ya, maka digalilah dan mereka menemukan masjid ini. Dan kemudian dipugar lagi dengan sangat sederhana, dan sampai hari ini masih ada ini masjid. Namanya Masjid Al-Bai'ah atau Masjid Baitul Aqabah. Tidak jauh dari tempat melempar jumroh. Jamaah yang mungkin pernah haji, mohon maaf ya, mungkin pernah ke tempat ini ya, mengunjungi tempat ini nggak ada fadilah-fadilahnya ya, bahwa Nabi pernah membaiat para sahabatnya di sini ya, di tempat ini ya. Jadi tidak ada anjuran untuk sholat di sini, nggak ada. Tapi bahwa kita pengen sholat di sini sekedar 2 rakaat ya boleh-boleh saja. Tapi tidak ada syariat khusus gitu ya, bahwa kita harus ke tempat ini ya. Ini perlu dijelaskan. Baik, Nabi segera mengirimkan seorang sahabatnya namanya Mus'ab bin Umair ya, radhiyallahu anhu, bersama dengan 12 orang pemuda Madinah tadinya. Nah, Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda dari kabilah Bani Abdiddar, dan kalau kita baca sejarahnya, anak orang kaya, ibunya itu kaya, orang tuanya kaya, dan dikenal sebagai pemuda yang berpakaian rapi, necis. Kalau saya nggak boleh, mohon maaf kalau keliru penggambarannya, perlente apa? Perlente, necis gitu ya. Wangi Pak ya. Dikabarkan Mus'ab itu kalau dia datang ke sebuah majelis pertemuan seperti ini, dia masuk ya, orang tidak perlu nengok siapa yang datang, dari aroma parfumnya orang udah tahu itu Mus'ab. Saya nggak tahu dia pakai merek apa ya. Tapi khas, artinya dia nggak menggunakan parfum biasa ya. Ini kalau ngomongin parfum, saya hampir setiap kali pulang umrah itu bawa parfum ya, karena bawa jamaah ke Taif. Dari Taif kita ajak jamaah ke tempat pabrik minyak wangi, pulang-pulang Ustadz dapat jatah preman ya. Biasa begitu ya. Dan khas ya, parfum dari Taif. Terkenal sekali ya, pakaiannya bagus, kemudian wangi ya, punya parfum yang khusus ya. Dan beliau ini juga ya, punya pengalaman hijrah ke Habasyah. Dia juga dikenal, kata Dr. Munir Muhammad Al-Khatban ya, sebagai orang yang pandai bicara ya, orang yang komunikasinya itu bagus ya, dari kalangan terhormat, masih anak muda gitu kan, dari orang kaya, dia bisa masuk ke berbagai lingkungan masyarakat, dan tokoh inilah yang diutus oleh baginda Rasul SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, walaupun belakangan ya, usianya tidak panjang ya, karena dia meninggal dalam perang Uhud ya. Nah, bersama dengan sekitar 70 sahabat Nabi waktu itu, termasuk antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, dia meninggal di Uhud. Makanya makam Mus'ab itu hari ini ada di Uhud ya, makanya kalau kita datang ke Uhud itu, diantara yang kita ucapkan salam adalah Assalamualaikum ya Mus'ab ibn Umair, karena beliau terbaring di tempat tersebut dengan kondisi yang sangat ironis dan sangat sederhana ya. Dikisahkan dalam riwayat ketika Nabi dan kaum muslimin akan memakamkan jenazah Mus'ab bin Umair ini ya, dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. Begitu cara memakamkan para syuhada. Ketika kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Begitu kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Saking sederhana pakaian yang dimiliki, padahal dulu dia orang kaya ya. Tapi ketika dia masuk Islam, semua kekayaan tersebut ya, ditinggalkan dan kemudian diboikot oleh emaknya
dia sempat diboikot oleh ibunya gitu kan. Tidak diberikan makan, tidak diberikan pakaian, tidak diberikan pulsa ya. Banyak anak-anak hari ini ya, nggak keberatan kalau diboikot makan, pakaian, tapi kalau diberikan pulsa, ngamuk deh ya. Jadi sekarang ya kuota itu sudah masuk kebutuhan pokok ya. Nah, kalau dulu kan sandang, pangan, papan, dan sekarang ada nambah lagi kuota ya. Kebutuhan pokoknya. Diboikot sampai dia dikabarkan tidak bisa dimakamkan. Maka baginda Rasul menutup kepalanya dengan kain tersebut dan kakinya ditutup dengan al-izkir, semacam dedaunan kering, dan kemudian dimakamkan di lereng bukit Uhud ya. Berangkatlah dia, nakumullah, Mus'ab bin Umair ini ke Madinah Al-Munawwarah, dan dalam waktu setahun gitu kan, dalam waktu setahun ya, dia berhasil luar biasa ya, dengan kemampuan diplomasinya, kemampuan komunikasinya ya, dia bisa masuk ke kalangan anak-anak bangsawan pada waktu itu di Madinah Al-Munawwarah, sehingga dalam waktu yang singkat setahun kemudian ya, 12 orang ini tadi ya, dia melakukan dakwah yang sangat luar biasa. Setahun kemudian mereka datang lagi ketemu baginda Rasulullah ya, dan membawa 70 orang. 6, 12, lalu 70. Demikian perkembangan jumlah pengikut Rasulullah SAW di Madinah sebelum Nabi hijrah. Ya. Karena itu dalam dunia pendidikan, 12 orang ini nanti belakangan diangkat oleh Rasul sebagai naqib. Sebagai pimpinan bagi mereka, dan diperintahkan untuk berdakwah di Madinah. Ya. Karenanya dalam teori pendidikan ya, ketika kita bicara tentang jumlah peserta dalam halaqah dan seterusnya ya, itu jumlah yang afdol, yang ideal itu sekitar 12, Pak. Ini saya membimbing beberapa mentoring di beberapa kampus ya, termasuk diantaranya Akademi Kimia Analisis ya. Itu anak-anak itu sebagai menjadi 12. Satu kelompok itu 12. Satu ustadz 12 muridnya. 12 ya. Persis seperti Nabi Yusuf alaihissalam juga 12 orang saudaranya. Hawariyunnya Nabi Isa juga 12 ya, 12. Jadi tapi angka 12-nya jangan dikeramatkan, Pak ya. Tapi kalau punya anak 12 ya bolehlah ya, nggak masalah ya. Kan satu bisa jadi pemain cadangan, yang 11 tim ya sepak bola ya. Nah jadi afdol ya, idealnya satu grup kelompok itu 12 ya. Sebab kalau 20 itu kebanyakan. 20 kebanyakan. Saya sedang diskusi dengan teman-teman di Tanah Baru, kita mau bikin semacam lembaga pendidikan, dan diskusi satu kelas itu idealnya berapa? Saya bilang satu kelas 12. Satu kelas maksimal atau rata 13-14 masih toleransi lah ya, tapi kalau sampai 20 itu menjadi tidak ideal lagi untuk sebuah pendidikan. Nah, berangkatlah mereka nakumullah ya, kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah bersama dengan 70 orang. Ini menunjukkan keberhasilan dari seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang diutus oleh Rasul ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ke-70 orang tadi itu ya, dan 2 diantaranya wanita. Ya, saya tidak perlu jelaskan ke-70 orang itu. Jamaah jika pengen tahu siapa saja mereka, silakan rujuk kitab Sirah Ibnu Hisham. Ya, itu disebutkan dengan sangat detail nama-nama mereka beserta dengan kabilah mereka, dari mana mereka berasal. Nah, ke-12 orang ini, ke-70 orang ini plus 2 orang wanita, ya, Nusaybah bin Ka'ab ya, dan seorang wanita lainnya namanya tadi ada namanya Mus'ab bin Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Ini 2 wanita yang menyertai 70 laki-laki pada saat itu. Mereka berangkat dan ketemu baginda Rasul, dan berlangsunglah al-bai'atul aqabat ats-tsaniyah. Mereka sepakat untuk membaiat baginda Rasul dengan konten dikisahkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Ya Rasulullah ya, kata mereka, wahai Rasulullah, bagaimana kami membayatmu, atau atas apa kami harus membayatmu? Maka Nabi mengatakan, tubayuni, kalian membayatku ala sam'i wa ta'ah. Ini menarik ya. Ala sam'i wa ta'ah. Jadi Nabi mulai mengambil sumpah dan kesetiaan mereka ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat ya, karena itu hal yang paling penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah jamaah, itu adalah as-sam' wa ta'ah.
Syekh Mustafa Masyhur itu mengatakan sebuah peradaban, sebuah bangsa, bahkan mungkin sebuah rumah tangga itu tidak akan tenang dan tidak akan jaya kalau bahasa Malaysianya ya, kalau dia sudah kehilangan dua ini, as-sam' wa ta'ah. Ya. Jadi sebuah bangsa kalau rakyatnya gitu kan sudah tidak mau mendengar dan tidak mau taat lagi kepada pemimpinnya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Ya. Sebuah keluarga, kalau anggota keluarganya itu sudah tidak mau dengar dan tidak mau taat lagi kepada kepala keluarganya, dalam hal ini ayah, tunggulah hancuran keluarga tersebut. Ya. Makanya Nabi mengambil supaya dari sini itu. Ya. Nah, ketidaktaatan rakyat terhadap pimpinan, ya, itu harus dievaluasi. Ya. Jangan belum tentu rakyatnya yang salah gitu kan, bisa jadi pemimpinnya yang tidak layak ditaati. Ya. Dalam rumah tangga juga demikian. Ketika anggota keluarga tidak taat lagi kepada pimpinan keluarga dalam hal suami, ya, maka harus evaluasi. Jangan-jangan memang suami yang tidak layak ditaati. Tapi intinya, ya, kalau dalam sebuah keluarga bahkan sebuah negara sudah ada tidak ada ketaatan antara ya, rakyat dan pemimpin, ya, maka kita khawatir ya sebuah komunitas masyarakat tersebut akan hancur. Ya. Tubayyuni 'ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Ya. Jadi dalam hal an-nasyat artinya sesuatu yang kita inginkan, keseriusan, ya, an-nasyat, ya, wal kasal atau kita enggan. Fil mansyat wal makrah dalam riwayat lain. Jadi ketaatan seorang rakyat ya, atau kemudian yang dipimpin terhadap pimpinan itu dalam hal dua hal ini ya. Fil mansyat wal makrah. Ya, maka kalau kita terlibat dalam sebuah organisasi, bahkan masjid kita ini gitu kan, ketika pimpinan sudah memutuskan besar kerapat khususnya, maka semua itu mengikat, harus taat. Ya, demikian adab berorganisasi. Ya. Kalau ada yang tidak setuju, maka kita harus ya, menyalurkan ketidaksetujuan kita itu ya lewat legal ya, dengan cara yang legal. Gitu ya. Fin nasyati wal kasal wan nafaqati fil usri wal yusr. Ya, Nabi sudah mulai mengambil kesetiaan mereka dalam hal an-nafaqah. Siap untuk memberikan nafkah, ya, mengeluarkan biaya, al-mablagh, ya, fil usri wal yusr, baik dalam keadaan usr ataupun yusr, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Ya. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian juga untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Itu satu paket. Ya, walaupun sebagian dari kita lebih banyak yang memilih amar ma'ruf dan sedikit yang berani memilih nahi munkar. Ya, mengajak kepada yang ma'ruf itu mungkin lebih gampang daripada mencegah yang munkar, walaupun itu terhadap orang-orang dekat dengan kita. Wa an taqulu fillahi la takhafuni laumata la'im. Ya, dan hendaklah kalian ya membela agama Allah ini, wala la takhafun, dan kalian tidak takut laumata la'im, ya, terhadap celaan siapapun. Ya. Wa ala an tansuruni, dan hendaklah kalian menolong saya, kata Rasulullah SAW, ya, idza qaddimtu alaikum. Kalau nanti saya datang kepada kalian. Jadi diambil sumpah ini oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum, dan kalian juga harus menjaga saya, kata Rasulullah, ya, sebagaimana kalian menjaga anfusakum, diri kalian sendiri, wa azwajakum, dan menjaga istri kalian sendiri, wa abnaakum, dan anak-anak kalian sendiri, walakumul jannah. Maka dengan cara seperti itu kalian akan mendapatkan surga. Ya, ini maka sebagian mengatakan bai'at al-aqabah ini disebut dengan bai'atul jihad, bai'at al-jihad. Jadi Nabi zaman sudah mengamankan dirinya dalam tanda kutip sebelum hijrah ke Madinah itu ya dengan membaiat 70 sekian ya, para sahabatnya. Jadi jamin ketika beliau datang ke Madinah al-Munawwarah, ya, maka beliau akan disambut dengan sangat baik. Dan satu hal bahwa Nabi membaiat ya, kalangan Ansar dan Muhajirin ini, kalangan Ansar terutama ya, bukan orang-orang Yahudi, di mana mereka ya, Ansar ini adalah orang-orang yang bisa dipegang janjinya. Ya. Kita teruskan dikit lagi terakhir, slide terakhir. Nah, beliau memilih 12 orang nakib di antara mereka itu sebagai kepala masing-masing kabilah. Ya. Demikian nama-namanya.
Dan peristiwa ini ya, Baiat Al-Aqabah yang kedua ini sempat bocor gitu kan, ada yang bocorkan kepada orang-orang kafir Quraisy ya, dan sampai hampir terjadi peperangan kecil begitu kira-kira ya. Bahkan kaum Ansor ini setelah membaiat baginda Rasul siap untuk ya, berjihad melawan orang-orang yang menentang baginda Rasul SAW. Namun demikian akhirnya sempat diredam oleh baginda Rasul SAW, dan walaupun demikian ya, kafir Quraisy sempat menahan dua orang di antara mereka, Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Ammar ya, walaupun keduanya akhirnya dilepaskan dan rombongan ini kembali ke Madinah Al-Munawwarah ya. Ini tahun ke-13 dari kenabian. Nah, tahun ke-14 dari kenabian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk hijrah. Tahun 14 kenabian. Maka ba'dal hajj, setelah musim haji di bulan Muharram tahun 14 kenabian ya, mulailah para sahabat berangkat hijrah. Keluarga pertama Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya ya, Abu Salamah ya, yang merupakan anak dari bibi Rasulullah ya, masih terbilang keluarga Rasul ya, dan Ummu Salamah ini dari kabilah Bani Makhzum ya, berangkat bersama dengan anak mereka yang namanya Salamah ya. Kan gampang ya. Nama ayahnya Abu Salamah, ibunya Salamah, kan anaknya ya Salamah, siapa lagi? Berangkatlah mereka, ini keluarga pertama, yang lain juga ikut. Nabi kloter terakhir. Nabi itu berangkat di akhir bulan Safar. Muharram, Safar. Ya, beliau turun dari Gua Sur itu ya, di tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Melanjutkan 8 hari perjalanan sampai ke Kuba tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Menginap 4 hari di Kuba, persis 12 Rabiul Awal beliau masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Di ulang tahun beliau yang ke-53, masuk 54 tahun usia beliau pada waktu itu. Nah, teknis atau kemudian detail-detail proses hijrahnya Nabi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas detik-detik hijrahnya baginda Rasul, bagaimana beliau hijrah dan bisa menyelamatkan diri dari kepungan kafir Quraisy ini ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sebelum Ramadan masih ada satu pertemuan lagi mungkin. 1 atau 2 pertemuan. Bulan April masih ada ya, awal April insyaallah ya. Semoga pas tidak jadwal umroh ya. Karena sekarang lagi ditutup ya. Saya mesti tanggal 9 ini berangkat, tapi bersama dengan yang lain ditunda pemberangkatannya sampai waktu yang tidak diketahui ya. Inilah bedanya dengan proklamasi kemerdekaan. Kalau proklamasi kemerdekaan ya dalam tempo yang singkat-singkatnya ya. Kalau ini dalam tempo yang tidak jelas ya. Baik, kita cukupkan ya manakumullah. Hikmahnya mungkin bisa dibaca sendiri dan sebagainya sudah saya sampaikan tadi ya. Kita siap-siap melaksanakan sholat isya berjamaah, dari tadi sudah masuk waktunya. Bagi yang sudah batal wudunya silakan persiapkan diri. Ada pertanyaan penting sebelum di close tutup? Cukup ini. Baik, kalaupun ada nanti yang sangat mendesak bisa kita selesaikan secara baik-baik setelah sholat. Semoga tidak terjadi pertumpahan darah ya. Biar berkah, cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.